Selanjutnya adalah yang nomor terakhir, nomor 10. Nah, itu belum dijawab soal cerita. Nah, ini adalah salah satu contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari tentang program linier ya. Jadi di sini soalnya, seorang perajin patung akan membuat patung Dewi Sri dan beberapa patung Ganesha. Jadi ada dua objek di sini, patung Dewi Sri dan patung Ganesha. Nah, sebuah patung Dewi Sri membutuhkan 2 gram emas dan 2 gram perak untuk lapisan luarnya, sementara yang patung Ganesha membutuhkan 3 gram emas dan 1 gram perak gitu ya. Persediaan emas dan perak hanya 12 gram dan 8 gram. Nah, jadi yang pertama yang harus dilakukan di sini membuat model matematikanya dulu, ya toh. Nah, pertanyaan yang pertama, berapa banyak patung yang dibuat dengan persediaan tersebut? Ya, jadi masing-masing ada berapa banyak patung Sri, Dewi Sri dan Ganesha. Nah, lalu yang kedua, berapa banyak masing-masing patung harus dibuat sehingga memperoleh jumlah yang maksimum? Hampir sama ya pertanyaannya, cuma yang di sini harus mendekati jumlah maksimum. Dan yang ketiga, ini tentang penjualannya. Nanti di sini muncul rumus fungsinya, yaitu 500.000 dan 400.000 ya. Nah, pertama yang harus dilakukan, kita harus membuat dulu sebuah tabelnya, dimana kita memisalkan kita misalkan banyak patung Dewi Sri X dan banyak patung Ganesha adalah Y, gitu kan. Oke, nah bentuk tabelnya itu seperti ini nanti, sama seperti langkah-langkah prolin ya. Nah, inilah bentuk tabelnya. Jadi patung Dewi Sri kan tadi X, nah dia membutuhkan 2 gram, berarti 2X gitu kan. Peraknya dia butuh 2 gram juga, berarti 2X gitu. Patung Ganesha butuh 3 gram, berarti 3Y, karena patung Ganesha tadi Y ya. Patung Dewi Sri ini X, patung Ganeshanya Y, seperti itu. Nah, 12 dengan 8 itu persediaannya. Untuk emas semua persediaannya 12 gram, untuk perak 8 gram. Setelah dibikin tabel, maka kita dengan mudah akan membuat model matematikanya. Nah, model matematikanya menjadi 2X tambah 3Y itu tidak boleh lebih dari 12. Karena persediaannya hanya 12, berarti kurang dari sama dengan 12. Lalu yang satunya 2X tambah Y kurang dari sama dengan 8 gitu ya. Oleh karena X dan Y itu bilangan tidak boleh negatif ya, maka harus kalian kasih syarat bahwa X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Sehingga model matematikanya seperti ini. Nah, ketika model matematika sudah dapat, pertanyaannya berapa banyak patung yang dapat dibuat kan? Berarti berapa banyak patung yang dapat dibuat itu adalah nilai dari titik-titiknya. Maka dari sini kita harus membuat titiknya. Kita misalkan X-nya 0, kita misalkan X-nya 3, kita misalkan X-nya 6. Dapatlah ini, gitu kan. Kenapa harus dimisalkan? X-nya 0, X-nya 3, gitu ya. Nah, karena penyelesaian yang mungkin dari persoalan di atas itu adalah pasangan-pasangan bilangan cacah. Ya, pasangan-pasangan ini, pasangan-pasangan terurut ya. Maka kita harus memisalkan itu. Nah, setelah itu kita akan dapat titiknya, dan titik-titik ini kita gambar dalam sebuah grafik ya. Jadi seperti ini titiknya. Di grafik ini kita menemukan banyak titik ya. Banyak sekali titik yang kita gambar, mungkin beberapa, tapi ternyata yang kita dapatkan banyak sekali titik ya. Yang harus digambar di sini ini 0,4, 6,0, lalu 0,8 ya. Itu harus disertakan di sini. Nah, ketika titiknya sudah dapat, kita cek ya. Jadi ada 16 kemungkinan banyaknya pasang patung yang dapat dibuat. Jadi jawaban yang pertama itu ada 16 kemungkinan ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini semua 16 titik gitu. Nah, terus berapa jumlah maksimumnya? Yang B, pertanyaan yang B, berapa jumlah maksimumnya? Dari sini sudah kelihatan jumlah maksimum itu. Sekarang kita lihat dari titik-titik ini. Jumlah maksimum yaitu 3,2. Karena kalau patung Dewi Sri 3 dan patung Ganeshanya 2, berarti kan jumlahnya udah 5. Begitu, sedangkan yang lain itu maksimal hanya 4. Contoh kayak 1,3, berarti kan 4 kan? Patung Dewi Sri 1, patung Ganesha 3. Berarti kan belum maksimal, berarti yang paling banyak adalah yang 3,2. Maka dari itu, di sini yang paling banyak adalah titik 3,2. Artinya patung Dewi Sri 3, patung Ganesha 2. Maka diperoleh maksimum patung yang terbuat adalah 5 patung. Ya, 5 patung, yaitu 3 patung Dewi Sri dan 2 patung Ganesha. Nah, sekarang berapa banyak nih pendapatan maksimumnya terjual? Nah, tadi kan dibilang di soal 500.000 untuk harga patung Dewi Sri.
untuk patung Ganesha 400.000. Ya udah, berarti inilah merupakan fungsi sasaran atau nilai fungsi objektif ya. Berarti 500.000 X tambah 4.000 Y gitu. Nah, kalau kita mau mencari nilai maksimum, kita kan coba semua titik ya. Kita coba semua titik. Nah, di sini tidak perlu mencoba semua titik karena tadi kita sudah tahu maksimum patung yang dibuat paling besar, paling tinggi 5 dengan titik 3,2, patung Dewi Sri 3, patung Ganesha 2. Langsung aja masukkan X-nya 3, Y-nya 2 gitu. Nanti diperoleh seperti ini. Nih, ketika X-nya dimasukkan 3 dan Y-nya 2, diperoleh nilai maksimum 2.300.000. Kalau memang nggak percaya atau memang mau mencoba semua, ya semua titik tadi yang ada di tabel ini, ya, semua titik yang ada di tabel ini atau di grafik ini, kita coba satu persatu semua. Inilah nilainya. Tetap titik 3,2 yang paling besar. Maka harga maksimum yang diperoleh dari penjualannya adalah 2.300.000. Seperti itu ya. Nanti akan saya kirim fotonya ya. Oke, mungkin sampai di situ saja penjelasannya ya, penjelasan tentang beberapa soal yang belum dikerjakan. Mudah-mudahan dapat membantu. Nah, untuk selanjutnya, les selanjutnya sudah tidak bahas prolin ya, bahas materi lain karena materi masih banyak. Oke.